Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan mengangkat sedikit tentang hal-hal yang sedang viral akhir-akhir ini, yang sedang menjadi banyak perbincangan di masyarakat kita. Yang pertama tentang beberapa YouTuber atau konten kreator yang anti dengan Ba'alawi, yang sering menyebut dasar keturunan Yahudi, dasar keturunan Yahudi. Menurut perasaan saya ini ada unsur untuk merendahkan. Terus yang kedua terkait dengan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang sedang diperangi, yang sedang dizalimi oleh orang-orang dari bangsa Israel. Ini perlu saya sampaikan tentang pemahaman Yahudi. Apa itu Yahudi? Apa itu Bani Israel? Istilah Yahudi itu apakah yang dimaksud adalah Yahudi sebagai agama atau Yahudi sebagai bangsa? Yang disebut dasar keturunan Yahudi itu Yahudi agama atau sebagai bangsa. Terus yang kedua yang disebut dalam kunut nazilah itu ada beberapa teks-teks yang sempat saya baca. Allahumma alaika bil yahud, Allahumma alaika bil yahud al-mu'taddin, Allahumma alaika bil yahud al-mu'taddin. Itu apa namanya, Yahud itu di situ yang dimaksud adalah Yahudi yang sekarang adalah disebut sebagai warga Israel, atau Yahud adalah keturunan Yahudi. Karena apa? Karena ini perlu diperjelas. Nanti di akhir video ini akan saya putarkan ceramah Gus Baha tentang Bani Israel dan Yahudi, bagaimana memahami Bani Israel dan Yahudi. Untuk itu perlu disimak juga beberapa keistimewaan orang-orang Yahudi. Bahwa Yahudi itu jangan sampai salah paham. Kalau kita menyebut Yahudi, apakah Yahudi itu adalah yang sekarang sedang memerangi Israel atau Yahudi yang mana? Karena ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Salah satu istri baginda Rasul adalah keturunan Yahudi. Kemudian ada istri Rasulullah yang lain menyebutnya hei keturunan Yahudi. Kemudian beliau Sayyidah Sofiyah yang sebagai keturunan Yahudi mengadu kepada Rasul, ya Rasul, aku dikatain seperti ini sebagai keturunan Yahudi gitu. Ini kemudian beliau Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu memberikan solusi yang luar biasa bijaksana. Silahkan disimak langsung ceramah dari Buya Yahya berikut ini. Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Dari Sayyidah Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Huyai, adalah pembesar Yahudi Bani Nadir. Dalam peperangan kalah dan beliau Sayyidah Safiyah masuk dalam tawanan kaum muslimin. Nabi beli pilihan untuk kembalikan dengan terhormat. Nabi selalu menghargai kalau ada pembesar, dihargai antara apakah dinikahi atau kembali. Ternyata Sayyidah Safiyah dipilih oleh Allah
untuk memilih Islam lalu menjadi istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Masuk dalam keluarga Nabi, anaknya seorang Yahudi. Mau tidak mau di antara istri Nabi mengatakan, kadang memanggilnya adalah memang betul dia nggak salah, ya bintal Yahud, wahai anaknya orang Yahudi. Dan memang bapaknya Yahudi. Yang bapaknya itu adalah orang Yahudi yang sudah lama menunggu Nabi, tapi setelah Nabi Muhammad datang nggak mau. Yang disebut dalam Al-Quran ya'rifuna wa ya'rifuna abnahum, ya mereka itu mengetahui Nabi Muhammad kapan datangnya dan ciri-cirinya seperti apa. Setelah datang nggak mau, itu Yahudi. Nah, termasuk itu Huyai, ayahanda daripada Sayyidah Sofiyah. Dibegitukan oleh istri baginda Nabi, ya gelisah dia, wahai putri Yahudi, sedih gelisah ngadu ke Rasulullah. Ini adalah kebijakan seorang laki-laki. Saya tidak berkata seorang suami. Laki-laki haruslah punya bijak. Karena mungkin seorang laki-laki punya suami, punya istri yang punya masalah dengan adik iparnya, dengan adiknya sendiri. Mungkin istrinya punya masalah dengan ibunya. Mungkin yang istri ini kayak sabda Nabi, istri punya masalah dengan madunya. Nabi pandai cakap dalam membesarkan hati Sayyidah Sofiyah. Dipanggil Sofiyah. Kenapa kau gelisah? Ya, aku dibilang anak Yahudi. Nanti kalau ngomong lagi, jawab seperti aku. Ajarkan. Apa ya Rasul? Katakan, Inna abi Harun wa ammi Musa wa zaji Muhammad faman lahu syarafun kasyarafi. Katakan kepada mereka, ayahku Harun, karena di keturunan Nabi Harun. Pamanku adalah Musa, istriku Muhammad. Siapakah yang punya kemuliaan seperti aku? Apakah ada yang mempunyai kemuliaan melebihi dari kemuliaanku? Diam semuanya setelah itu. Cakapnya Nabi dalam mengajari menjawab, tidak memberontak, tak ada ini, tidak. Diredamkan. Itu Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Selain Ummul Mukminin Sayyidah Sofiyah, kita juga mendapati beberapa sahabat Nabi yang termasuk keturunan Yahudi. Nah, di antaranya yang masyhur adalah Sayyidina Abdullah bin Salam. Kita lihat profil dari Sayyidina Abdullah bin Salam. Di antaranya kita lihat salah satu profilnya. Misalkan dari ini, di Google kita buka ya. Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Ismuhu wa nasabuhu. Nama dan nasabnya Abdullah bin Salam bin Al-Harith. Namanya adalah Abdullah bin Salam bin Al-Harith. Wa kunyatuhu Abu Yusuf. Nama julukannya adalah Abu Yusuf. Wakila Abul Harith, ada yang menyebutnya Abul Harith. Min dzurriyyati Yusuf As-Siddiq bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salam. Beliau adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Yusuf As-Siddiq bin Kanjeng Nabi Yakub bin Kanjeng Nabi Ishaq bin Kanjeng Nabi Ibrahim alaihimus salam. Wa kana min Yahuda Bani Qainuqa. Beliau adalah salah satu dari warga atau suku Yahudi Bani Qainuqa yang ada di Madinah. Wa kana habron min ahbari Yahud. Beliau adalah seorang ahli ilmu. Habron itu tinta, artinya ahli ilmu dari Yahudi. Wa aliman min ulamaihim ladaihi ilmun bit-Taurah. Beliau adalah seorang yang alim, seorang ulama dari di antara ulama-ulama Yahudi. Beliau adalah orang yang alim yang memiliki ilmu tentang Taurat. Kana ismuhu Al-Hissin. Nama aslinya adalah Al-Hissin. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da islamihi Abdullah. Maka ketika beliau masuk Islam, diganti namanya oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdullah.
Kemudian terkenal Abdullah bin Salam. Aslama radhiyallahu anhu ba'da muqaddami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Beliau masuk Islam setelah datangnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi ketika Kanjeng Nabi berhijrah ke Madinah, beliau langsung menyatakan diri masuk Islam. Ada yang menyebutnya dalam riwayat lain beliau masuk Islam sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Begitu Rasul datang di Madinah, beliau langsung bersyahadat di depan Kanjeng Rasulullah SAW. Beliau adalah periwayat yang masuk hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya beliau perawi yang thiqah, yang termasuk golongan perawi yang sahih itu. Selain itu ada juga kita boleh sebut Ka'ab al-Ahbar, yang di Maulid Tiba itu orang-orang kampung hafal an al-hadits tsani an Atha ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar. Dalam Maulid Tiba di antara itunya salah satu nasarnya adalah mengangkat hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Nah, siapa Ka'ab al-Ahbar? Beliau yang meriwayatkan bahwa ketika beliau itu belajar kepada ayahnya yang seorang pendeta Yahudi, beliau sampai di akhir pembacaan kitab Taurat, kemudian ayahnya menutup, tidak menyelesaikannya, kemudian wayudkhiluhu sunduk, memasukkannya ke kotak. Bahkan disebutnya illa sifra wahidan kana yakhtimuhu sunduk. Ketika membaca kitabnya itu tinggal satu halaman lagi khatam, ditutup kemudian dimasukkan ke kotak. Akhirnya bertanya-tanya Ka'ab al-Ahbar itu, ada apa ini? Dan pesan dari orang tuanya jangan dibuka. Nah, setelah ayahnya wafat, kemudian beliau mendengar ada datang seorang nabi di Makkah. Beliau penasaran, jangan-jangan ada itu keterangan tentang nabi itu di kotak yang diwasiatkan oleh ayahnya untuk tidak dibuka. Akhirnya dibuka. Ternyata di sana benar ada keterangan tentang nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinata wa sultanuhu bisyam. Nabi akhir zaman itu adalah dia dilahirkan di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, dan kerajaannya itu bersinar di Syam. Nah, siapa Ka'ab al-Ahbar? Nah, kita baca aja salah satunya. Dari mana yang ini? Ya, dari mana aja lah. Ini salah satu kita pilih. Man huwa Ka'bul Ahbar? Siapa dia Ka'ab al-Ahbar? Huwa Abu Ishaq Ka'ab bin Mati al-Himyari al-Yamani, kana fil jahiliyah min ahbaril Yahud. Beliau adalah Abu Ishaq Ka'ab bin Mati al-Himyari, dari suku Himyar, al-Yamani. Beliau tinggalnya di Yaman. Kana fil jahiliyah min ahbaril Yahud. Di masa jahiliyah beliau adalah termasuk di antara pendeta-pendeta Yahudi. Wa kana yaskunu fil Yaman. Beliau tinggal di Yaman. Wa yu'addu minat tabi'in. Akan tetapi beliau terhitung sebagai golongan tabi'in. Karena apa? Ketika
masuk Islam, Kanjeng Nabi sudah wafat. Atau apa namanya masuk beliau dalam apa namanya fawarada fi sabidukhun apa namanya qila fil Islam ka'aban annahu kana fi sanatin fi sanati sab'ata asyara minal hijrah. Beliau masuk Islam pada tahun ke 17 hijrah. Sudah Kanjeng Nabi sudah wafat. Waqila summiya bihadzal ismi bi annahu kana sahibu kutubin. Sama beliau disebut al-ahbar, itu julukan artinya sahibu hibrin, sahibu kutubin, yang memiliki kitab, yang memiliki hibrun kan tinta, yang memiliki tinta. Wal hibru ma yaktubu bihi. Tinta adalah yang dibuat untuk menulisnya. Itu Ka'ab al-Ahbar. Artinya apa? Di antara keturunan Yahudi itu ada orang-orang yang hebat, yang mulia di sisi Rasulullah SAW. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa di Yaman itu dari dulu sudah banyak orang keturunan Yahudi, terutama di zamannya Ka'ab al-Ahbar, karena beliau di antara keturunan Yahudi yang ada di Yaman. Untuk lebih jelasnya kita simak bersama ceramah dari ulama kita, yaitu Gus Baha, yang menjelaskan tentang siapa itu Yahudi, siapa itu Bani Israel, agar tidak salah paham. Mari kita. Bani Israel niku secara kriteria kitab sing mujma'alah, artinya tidak ada khilaf. Niku adalah zurriyatu Yakub, napa dinasti anak turunan Nabi sinten Yakub niku eling-eling. Itu kula aturaken. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang berdarah zuriyah sinten Yakub niku disebut Bani napa Israel. Dan istilah ini sing muradan fil Quran, dan itu yang dikehendaki Allah Al-Quran. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rungono tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara, terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Quran itu sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anli fadltukum ala-ala penggawane bantai tapi untuk ya Bani Israil napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anli fadltukum iki rungono dan alhamdulillah teori saya itu benar, itu teng mriki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israel itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sing dikhitopi. Ketika ning zamane Nabi dikhitopi manggene teng pundi? Teng Madinah. Paham ya teng pundi? Madinah. Cuma secara anak turun pancen zuriyah Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah sekarang tuh ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misalnya. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Soale wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang dong Israel, Rabi kono. Terus berKTP sana ya disebut warga Israel. Paham ya? Jadi tentang Bani Israel. Dengan istilah kemudian yang berdasar negara apa? Modern, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah negara. Ini sing saniki Israel tukaran Yahudi Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel teng Quran itu semua zuriyah Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Madinah, cek manggon teng Mekah. Mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia karena itu urusan genetik. Ini maknanya turunan, ini urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangkan
wal munada man wujida fi zamanin nabi. Ini makanya teng Budi, teng Madinah atau teng Palestina? Teng Budi? Madinah. Ya, jadi ini jelas ya. Sampeyan kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alamin penak napa? Wis napa? Iki perlu kula terangkan sebagai mukadimah. Terakhir yang perlu saya sampaikan setelah menyimak ceramah dari Gus Baha, agar kita hati-hati ketika menyebut dasar keturunan Yahudi. Nah, maksudnya apa itu? Apakah untuk merendahkan Yahudi atau merendahkan yang bersangkutan? Karena kalau merendahkan Yahudi, tidak semua keturunan Yahudi itu rendah. Buktinya beberapa tokoh yang kita angkat tadi, ada istri Rasulullah Ummul Mukminin Sayyidah Sofia, ada Sayyidina Abdullah bin Salam, dan ada Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Nah, untuk itu kami sebelum mengakhiri, saya sampaikan seandainya Habaib itu betul-betul adalah keturunan Yahudi, itu tidak mengurangi kehormatan Habaib itu sendiri. Dengan catatan Habib itu atau Habaib itu adalah Habaib yang berilmu, tetap berilmu. Sayyidah Sofia itu tetap mulia di sisi Rasulullah karena beliau sebagai istri Rasul Ummul Mukminin. Terus Sayyidina Abdullah bin Salam, keturunan Yahudi, tetap mulia dan dimuliakan oleh Rasulullah walaupun beliau keturunan Yahudi. Karena apa? Berilmu. Yang ketiga, Sayyidina Ka'ab al-Ahbar, walaupun beliau keturunan Yahudi, beliau juga tetap mulia dan dimuliakan. Nah, karena apa? Beliau al-ahbar, orang yang berilmu. Catatan saya terakhir, kemuliaan itu tidak harus dengan keturunan, tapi dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.